Kontrak Cinta 1 Tahun Part 18. Kejutan. Cinta dan Bimo akhirnya pulang. Kehadiran mereka membuat Ratu bahagia. Ia sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama kedua sahabatnya itu. Revan sangat senang melihat keceriaan di wajah Ratu. Tetapi ia masih memikirkan sikap Bimo tadi terhadap istrinya tersebut. Dua insan yang sedang dimabuk cinta itu memilih melanjutkan kebersamaan di kamar. Revan duduk di tempat tidur sambil bersandar, sedangkan Ratu dalam posisi berbaring dan menjatuhkan bobot kepalanya ke pangkuan suaminya. Revan memainkan rambut panjang Ratu dan sesekali mengusap-usap pipinya. Kebahagiaan yang mereka rasakan sungguh nyata. Mereka kembali bersama setelah melewati perpisahan yang menyakitkan. "Sayang, aku boleh nanya sesuatu nggak?" tanya Revan. "Mau nanya apa, Mas?" "Tentang Bimo." "Ada apa dengan Bimo?" tanya Ratu heran. "Apa dia pernah menaruh hati padamu?" "Yang aku tahu sih enggak. Kok kamu nanyanya gitu, Mas?" Ratu bingung mendengar pertanyaan Revan. "Aku perhatiin tadi, tatapannya ke kamu itu lain." "Maksudnya lain gimana, Mas?" "Aku sebagai cowok bisa paham dengan caranya memandang kamu. Itu perasaan kamu aja. Dari dulu hubungan kami hanya sebagai teman, gak lebih. Bisa aja kamu yang anggap dia teman, tapi Bimo nganggap lebih." "Itu gak mungkin, Mas. Aku udah punya kamu." "Iya deh, semoga dugaanku salah." Revan mengangkat kepala Ratu, lalu merebahkannya ke bantal. Ia mengambil posisi berbaring di sampingnya. Ia meminta wanita itu memunggunginya karena ia ingin memeluknya dari belakang sambil mengusap-usap anak dalam perutnya. Ratu merasakan sentuhan lembut Revan yang kini sangat mencintainya. Hati dan perasaannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Semua impian yang dulu ia pikirkan kini telah berubah menjadi kenyataan yang sangat diharapkan. Harapan untuk memanjakan diri kepada suami sudah dapat Ratu wujudkan. Ia telah berhasil membuat Revan menganggap dirinya sebagai istri. Wanita masa lalu yang dulu dibangga-banggakan suaminya sudah tidak terdengar lagi. "Rasanya udah gak sabar menunggu kelahiran anak kita, sayang," ucap Revan sambil mencium kepala Ratu. "Perjalanan masih panjang, Mas." "Iya juga. Oh ya sayang, hari ini mual kamu sepertinya mulai berkurang ya. Kamu juga terlihat lebih segar dari kemarin." Revan menyadari perubahan Ratu hari ini. "Anak kita langsung baik karena ada papanya. Dia gak berani nakal ya." "Bisa jadi, Mas. Dia pintar ya." Revan sangat bersyukur dan bangga melihat perubahan yang terjadi terhadap Ratu. Ia ingin tetap berusaha agar istrinya merasa terhibur seperti saran Dokter Alia. Oleh karena itu, ia bersemangat memanjakannya. Saat pasangan itu sedang menikmati kebersamaan di kamar, Pak Arman dan Bu Bella memilih bersantai di taman belakang. Kedua orang tua tersebut mengembangkan senyum sumringah melihat perubahan dan rasa tanggung jawab yang Revan tunjukkan. Mereka juga sangat bahagia melihat perubahan Ratu hari ini lebih kuat dan bersemangat semenjak kehadiran Revan. Putri bungsu kesayangan Pak Arman dan Bu Bella kembali menjadi wanita periang hanya dalam hitungan jam. "Lucu ya Pak lihat anak kita. Tiba-tiba berubah semenjak ada suaminya di rumah ini," jelas Bu Bella kepada suaminya. "Iya Mah, Papa bahagia karena Ratu udah kembali bersemangat. Gimana kalau kita sekarang langsung menuju kamar mereka? Mama ingin memberikan kejutan." "Kejutan apa, Mah?" "Nanti Papa juga tahu. Ayo kita samperin mereka," ajak Bu Bella. "Mama bisa aja ya." Suami istri itu pun berjalan menuju kamar Ratu. Setelah berdiri di depan pintu kamar, Bu Bella langsung mengetuk pintu lalu memanggil nama putrinya. "Ratu, Mama dan Papa boleh masuk gak nih?" Terdengar sahutan dari dalam kamar. "Masuk aja, Mah. Pintunya gak dikunci kok." Ratu mempersilakan orang tuanya memasuki kamar. Walaupun tadi pagi
Ratu sangat kesal terhadap ibunya. Pak Arman dan Bu Bella segera membuka pintu. Mereka mendapati sang anak dan menantu sedang duduk di tempat tidur. Padahal sebelumnya, kedua insan itu dalam posisi berbaring. Mereka tetap menghargai orang tua dengan bersikap lebih sopan jika tidak sedang berduaan. "Mama mau ngomong penting pada kalian berdua," ucap Bu Bella setelah duduk bersama suaminya di sofa kamar Ratu. "Mau ngomong apa, Mah?" tanya Ratu penasaran. "Kalian berdua akan tinggal di rumah ini sampai kamu melahirkan." Bu Bella melihat ke arah putrinya. Ratu dan Revan sangat terkejut mendengar penjelasan Bu Bella. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung menghampiri kedua orang tua tersebut. Ratu langsung memeluk ibu dan ayahnya secara bergantian, sedangkan Revan mencium punggung tangan ayah dan ibu mertuanya itu. "Terima kasih, Pak, Mah." Revan sangat bahagia dengan keputusan orang tua istrinya. "Ingat, jangan pernah sakitin anak mama dan papa. Kalau sampai hal itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan kedua untukmu." Bu Bella memberikan ketegasan kepada Revan. "Iya, Mah, Pah. Revan janji akan menjadi suami yang lebih bertanggung jawab untuk Ratu." Revan berjanji di hadapan kedua mertuanya. Revan merasa seperti mendapatkan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Usaha yang ia lakukan selama ini akhirnya memperoleh jawaban. Hubungannya dan istri tercinta kembali bersatu seperti harapan dan impiannya selama ini. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah 2 bulan lamanya Revan tinggal di rumah mertuanya. Usia kandungan Ratu juga telah memasuki 6 bulan. Wanita itu makin kuat dan bersemangat semenjak berdampingan dengan suaminya. Perlahan dan pasti, rasa mual yang ia rasakan selama ini makin jarang. Ia juga mulai mengonsumsi makanan yang bertujuan untuk membantu perkembangan janin dalam kandungannya. Asupan gizi untuk jabang bayi juga dapat terpenuhi. Semangat dan kekuatan yang ia peroleh berasal dari Revan. Laki-laki itu mampu membuat Ratu lebih ceria dan terhibur. Ia selalu menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab kepada istrinya itu. "Mas, perut aku udah besar ya. Untuk badan juga udah beda banget dari yang dulu." Ratu bersikap manja di samping Revan. "Tapi tetap cantik kok, sayang." "Bohong banget deh. Tapi kenyataannya memang cantik." Iya deh." Revan memeluk tubuh Ratu yang sejak tadi berbaring. Malam ini, ia ingin meminta wanita itu melakukan kewajiban sebagai istri, karena ia melihat keadaannya makin sehat. Sudah berbulan-bulan lamanya, ia menahan hasrat yang kadang muncul. "Sayang," Revan kembali memulai obrolan. "Apa, Mas? Aku boleh minta sesuatu?" "Mau minta apa? Kok tegang banget ngomongnya? Tapi jangan nolak ya." "Apa sih, Mas? Bikin penasaran aja." "Aku pengen minta hakku sebagai suami pada istriku." "Kamu bisa aja, Mas." "Jadi gimana, sayang? Mau ya?" Revan mengusap kedua pipi Ratu. "Iya, Mas. Aku juga minta maaf karena selama ini belum mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Aku ngerti karena di awal kehamilan kamu masih sangat lemah banget. Aku janji malam ini akan memberikan yang kamu inginkan, Mas." Heningnya malam menjadi saksi bisu untuk pasangan suami istri yang sedang memadu kasih. Kini, dua insan itu bersama mengarungi luasnya samudera cinta. Revan berhasil membawa istrinya terbang tinggi, mencapai tujuan yang tertunda selama ini. Keesokan harinya, Revan masih belum mampu melupakan apa yang telah ia lakukan bersama Ratu hingga pagi ini. Ia mengembangkan senyuman di ruangan kerjanya. Semalam, untuk pertama kali dirinya memadu kasih dalam keadaan sadar dan penuh dengan cinta bersama Ratu. Saat sedang mengingat sesuatu yang sangat indah tersebut,
Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselnya hingga membuyarkan lamunannya. Ia memandang layar dan mendapati nama seseorang yang sangat ia kenal. Ia sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Siapa seseorang yang menghubungi Revan?